Assalamualaikum everyone, welcome back with me Alia Reka Anjani. Kali ini senang banget akhirnya dari rilis 28 Oktober aku baru sempat dan selesai baca Berdebah di Ujung Tanduk. Seperti yang kita tahu, ebook ini tuh genrenya action, tapi setelah aku baca sampai selesai, aku tuh ngerasa kalau buku ini tuh kayak ada sejarahnya juga, mencakup sejarah, terus komedi juga, nggak cuma action dari awal sampai akhir, terus romance sedikit. Udah sih, sama ilmu pengetahuannya tuh banyak banget tentang budaya-budaya dan negara-negara baru. Pokoknya berbobot banget. Nah, dari sini, ini covernya. Kalau yang versi cetak juga covernya udah begini, jadi yang ebook juga ngikutin kayak yang cover versi cetak. Nah, ini tuh covernya ya. Setelah aku baca isinya secara full, isi cerita ebook ini, bener-bener filosofis banget. Dari mulai kursinya, terus gambar teratai di background belakang kursi itu ada maksudnya. Dan oh my god, itu filosofis banget buat teman-teman yang mau tahu apa cerita di balik gambar cover itu, berarti harus baca sih, karena aku nggak mau spoiler ya. Nah, kita klik aja langsung. Kita akan mereview ebook Berdebah di Ujung Tanduk. Sebelumnya aku juga udah kasih tahu gimana cara belinya. Tinggal tonton aja video sebelum video aku yang ini. Dari mulai di sini ada 807 halaman. Kita mulai dari halaman pertama. Tapi sebelum itu, teman-teman yang belum subscribe channel aku, biar nggak ketinggalan video-video terbaru aku tentang Terelie atau tentang menulis, langsung aja subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya. Oke, di sini kita lihat dari halaman 1 dari 807 halaman. Di sini babnya ada 24, belum termasuk epilog. Dan di sini Berdebah di Ujung Tanduk episode 1, duel. Kayaknya tentang duel ini Bang Terep udah pernah post di official Facebooknya. Jadi duel antara Bujang dan Thomas. Aku juga pernah bacain ceritanya kok di YouTube aku. Teman-teman cari aja, scroll. Dan episode kedua, serangan mematikan. Serangan mematikan itu serangan dari Thomas, tapi teman-teman bisa baca sendiri emang Thomas ngapain. Nah, episode 3 ini adalah awal mula semua permasalahan atau konflik yang ada di ebook ini. Jadi bersumber dari Thomas, tapi kita tuh nggak bisa nyalahin Thomas sepenuhnya. Intinya kayak gitu. Dan teman-teman yang mau tahu apa yang dilakukan Thomas, baca ebook atau buku versi cetaknya. Episode 4, pulang pergi Berdebah. Episode 5, Kathmandu. Bagaimana yang teman-teman udah tahu, jadi ini kota yang ada di Nepal. Episode 6, Jalur Sutra. Jadi ini juga pengetahuan atau ilmu pengetahuan baru yang aku dapat. Jadi jalur sutra itu adalah rute atau jalur perdagangan internasional yang kuno
yang udah zaman dulu banget, yang sempat maju dan jaya. Jadi di sini ada sejarahnya. Teman-teman yang males misalnya baca Google atau nggak ngerti, nah Bang Tere ngejelasin dengan sesederhana mungkin di ebook ini. Yang episode 7, pertarungan di udara. Biasalah Bang Tere. Masa action di darat mulu ya kan? Jadi di sini tuh episode 7 menegangkan karena bertarung di udara. Kemudian episode 8 menuju Butan. Jadi Butan itu suatu negara di Asia Selatan. Yang dimana tuh kalau di sini di buku ini dijelasin negeri 1000 gunung, pokoknya pegunungan gitu ya. Terus banyak biara-biara gitu. Dan episode 9, 4 kelopak utama. Apakah itu? Jadi 4 kelopak utama ini aku spill dikit ya. 4 kelopak utama itu bagian-bagian dari teratai. Dan di sini tuh Thomas dan Bujang intinya dalam ebook ini bertarung dengan kelompok tanda kutip shadow economy tertua gitu. Namanya Teratai Emas. Ini suatu kelompok yang udah tertua dan lebih lebih kuat sebenarnya daripada shadow economy yang pada zaman kini kelompoknya si Bujang ini. Pokoknya teman-teman bisa baca lebih lanjut buat tahu tentang kelompok Teratai Emas. Dan 4 kelompok utama ini maksudnya apa? Episode 10, pertarungan hutan pinus. Jadi mereka di hutan pinus bertarung hidup dan mati. Episode 11, alat pelacak. Keren banget sih ini. Alat pelacak yang didesain oleh Bujang strateginya. Jadi teman-teman biar kepo aku kasih tahu dikit. Episode 12, pertarungan di 36.000 kaki di udara. Pertarungan siapa ini? Aku spill dikit ya. Ini pertarungan White dan si kembar Yuki dan Kiko. Dan oh iya, fakta lainnya, fakta menariknya. Kenapa ebook ini aku bilang komedi? Karena Kiko lucu, Thomas lucu, Salonga ngelucu mulu di sini pokoknya. Teman-teman harus baca. Oh my god. Nanti aku bacain sedikit part-part yang lucu menurut aku. Episode 13, tahanan. Siapa yang ditahan? Sebagaimana yang kita tahu, yang kita udah baca ebook-ebook sebelumnya, yang selalu ditahan tuh Thomas ya kan. Jadi tapi di sini bukan hanya Thomas yang jadi tahanan. Siapa aja, silakan baca. Episode 14, bukan sunset terakhir. Apakah mereka akan berakhir di Butan? Episode 15, perjanjian masa lalu. Perjanjian antara kelompok apa? Perjanjian apa? Teman-teman bisa baca. Episode 16, pertandingan pertama. Episode 17, cerita Ayako. Jadi di sini ada pemeran nggak baru sebenarnya, tapi pemeran yang ikut bertualang. Berbeda dari ebook sebelumnya. Jadi Ayako ini istri dari Hiro Yamaguchi. Jadi Ayako ini ikut berpetualang dengan Thomas dan Bujang. Pertandingan kedua, episode 18, episode 9, pusaka teratai emas. Ini kelompok yang tadi aku bilang. Episode 20, tidak ada pertandingan ketiga. Jadi mereka bertanding 3 ronde intinya sih. Antara Bujang, Thomas melawan pimpinan teratai emas.
Siapakah dia? Episode 20 tidak ada pertandingan ketiga. Episode 21 jendela di dinding gunung. 22 pertarungan di tubir gunung. Episode 23 ayo kau pergi. Episode 24 Raja Kelabang. Dan epilog. Jadi di sini epilog berlanjut di tanah para bandit. Oke, selanjutnya teman-teman udah tahu lah sedikit dari yang tadi aku baca dan jelasin bahwa alurnya tuh ebook ini tuh ya tentang petualangan Bujang dan Thomas, karena Thomas melakukan sebuah kesalahan dalam transaksi keteledoran, suatu transaksi keuangan. Dia kan, Thomas kan konsultan keuangan ya kan. Pokoknya ada keteledoran dan menimbulkan masalah, konflik. Jadi intinya itu sih, konflik dengan kelompok teratai emas. Dan bagi teman-teman yang nanya, bagaimana kisah cinta Bujang dan Maria? Ada satu fakta menarik yang aku temuin dari ebook ini tentang kenapa Bujang masih ragu untuk nikah dan sepenuhnya mengungkapkan cinta pada Maria. Alasannya tuh ya ampun, ada di sini teman-teman. Aduh, harus baca sih, sumpah. Oke, itu tentang Bujang Maria. Sekarang aku mau bacain ininya, yang lucu-lucu sih menurutku. Di sini bentar. Aku tidak punya waktu lama menunggumu, melepas dandanan Thomas. Sebenarnya Thomas itu nggak dandan, cuma itu diksinya tepat banget sih. Oke, di sini selanjutnya aku mungkin bisa menghentikannya, tapi Thomas rasa-rasanya tidak. Kalian berdua benar-benar memiliki masa kecil yang tidak bahagia. Ini kata-katanya Salonga. Masa kecil kurang bahagia lah istilahnya, ya nggak sih? Oke, selanjutnya di sini aku kagum sama Junior. Bujang, pokoknya nih setelah baca ini, ebook ini, kalian bakal kagum juga sama Junior, kagum sama Thomas, kagum sama Bujang. Itu 3 orang itu bikin cowok-cowok ngiri, tau gak? Selanjutnya, ini part-part menarik ya. Episode 2 udah deh ya, episode 3. Apa yang telah kau lakukan, Thomas? Oh ya Allah, ini lucu banget. Jadi Thomas itu kan telah melancarkan suatu transaksi yang alias transaksi yang teledor, kemudian dapat uang sekoper emas dan dibuang sama Bujang. Itu bayaranku sih babi hutan. Aku ngakak banget sumpah. Mereka tahu posisimu dari koper itu, Thomas, tapi itu bayaranku, pokoknya itu dibuang. Aduh, lucu banget sumpah. Ini nih episode 4. Kita lihat Bujang. Oh my god. ini aku nggak berhenti, ya Allah, nggak berhenti ketawa, tau nggak sih? Ini jadi si Maria nelpon dan langsung nyerocos panjang banget dan nggak bisa dimatiin loudspeakernya sama Bujang. Bagaimana ekspresi Thomas, Salonga yang mendengar celotehan dari Maria? Teman-teman harus baca sih. Oke. Selanjutnya Kathmandu. Di sini tadi Bujang sama Maria. Ini Thomas sama sekretarisnya Maggie. Ya Allah, lucu banget.
hitung. Ini lucu banget sih. 5 tahun aku menjadi stafmu, Thomas. 5 tahun. Pernahkah aku bolos kerja? Tidak. Pernahkah aku izin sakit? Tidak. Pernahkah aku lembur hingga dini hari untukmu? Sering. Aduh, kayak Maggie tuh marah-marah banget, kayak dia lagi liburan di Kathmandu, kemudian diberi tugas lagi sama Thomas. Ya begitulah. Bayangkan betapa kesalnya gitu ya. Nah, di sini yang tentang jalur sutra, dia memang tidak hanya pembunuh bayaran yang hebat, dia juga pemikir yang jenius. Dia tahu membentuk pasukan yang loyal, berani, dan kuat tidak jadi dalam semalam. Dia mulai mengambil anak-anak. Ini tentang sejarah jalur sutra. Teman-teman harus baca sendiri. Ada sejarahnya. Pertarungan di udara menuju Butan. Coba kita lihat. Nah, disinilah. Ini pas mereka berlomba-lomba siapa yang paling baik, padahal semuanya pada berdebah. Itu sih percakapan yang lucu. Perjanjian cerita Ayako. Teratai emas. Ini sempat disinggung tentang pandemi dan misi-misi dari Diego. Jadi musuh selanjutnya yang kayaknya bakal diceritain di Tanah Para Bandit adalah Diego. Sebenarnya bukan musuh ya, tapi misi si Diego ini nih yang ingin menguasai negara di dunia gitu. Kayaknya ya. Nah, di sini aku ngasih catatan-catatan yang menurut aku seru untuk dibahas. Episode 1, duel. Butan, Court itu senjata, Butan itu tadi nama negara. Terus Bentley Continental Super Sports, jadi itu mobil. Kita harus lihat. Di sini aku udah biar kalian tergambar, atau buat teman-teman yang pengen tahu ini tuh apa sih. Ini sebenarnya mobil, jadi aku udah sempat lihat ya. Bentley. Coba kita kasih lihat di sini. Bentley itu seperti apa? Aku tuh suka kalau misalkan baca sambil bayangin gitu. Nah, di sini. Bentley. Nah, ini mobilnya nih. Ini mobil yang dipakai sama Bujang Thomas Salonga Junior. Kalian bisa bayangkan mereka dikejar-kejar sama Kawasaki Ninja H2R. Bagaimanakah Kawasaki? Nah, kayak gitu gambarnya. Ramp itu lereng, jadi banyak kosakata baru yang aku temuin juga. Prewa pemberani. Plutonium itu nih ya, plutonium. Zat kimia nih yang bisa dipakai untuk pokoknya intinya zat kimia ya. Unsur kunci industri nuklir dong. Hanggar itu garasi yang biasanya dipakai buat
garasi pesawat lah. Bujang Kun dan Ayako San jadi tuh penambahan akhiran kun dan san dalam budaya Jepang. Teman-teman bisa baca sendiri. Jadi kayak kan ada tuh yang namanya shinchan, nachan, itu sebenarnya kata tambahan di akhiran. Dan bujang ini, kun ini untuk cowok, dan ayako san itu untuk cewek. Nah, di sini ada quote seperti biasa. Quote yang menurut aku bagus. Sungguh, jika kita tahu betapa spesialnya saling berbagi atau membantu orang lain, kita bahkan tidak akan membiarkan sepotong roti kecil hanya dihabiskan untuk sendiri tanpa membaginya ke orang lain. Yang kedua, hati yang bersih selalu mampu menemukan alasan untuk memaafkan dan mengasihi. Hati yang kotor selalu bisa membuat alasan untuk membenci dan memusuhi. Yang ketiga, boleh jadi terlahirkan kembali menjadi hewan karena perbuatan buruknya di dunia. Itu kayak lagi ngomongin reinkarnasi. Selanjutnya, dalam hidup ini selalu lebih baik berhasil menaklukkan diri sendiri daripada menang melawan ribuan musuh. Selanjutnya, kedamaian ada di hati kita sendiri, bukan di hati orang lain. Ini kata-kata bijak, membunuh penduduk yang tidak tahu menahu pertikaian keluarga penguasa shadow economy. Jadi tuh maksudnya kita tuh jangan melibatkan orang yang gak tahu apa-apa dengan suatu misi kita sendiri. Itu sih yang aku dapetin dari kata-kata bijak ini. Terus V22 Osprey ini kalau gak salah kayak helikopter gitu deh. V22 Osprey kalau gak salah. Nah, kayak gini. Jadi ini yang pertarungan di udara, mereka pakai ini biar kebayang teman-teman saat baca burung gelatik. Nih kalau teman-teman mau tahu burung gelatik tuh gimana, kita perlihatkan di sini. Nah, seperti ini burung gelatik. Kata bijak selanjutnya, boleh jadi tempat paling aman justru adalah tempat yang kita pikir paling berbahaya. Dan sebaliknya, tempat yang paling berbahaya justru adalah tempat yang kita pikir paling aman. Selalu ya, membolak-balikan kata. Selanjutnya, mereka terus saja dipenuhi ambisi. Padahal apakah kita membutuhkan 10 lapis baju sekali pakai? Tidak. Celana pendek, kaos singlet cukup. 10 pesawat pribadi sekali berpergian tidak. Cukup 1 kursi saja. Jadi ini tentang kesederhanaan. Dan gak boleh rakus dan tamak sih. Brexit. Ini tentang keuangan, tentang Thomas bailout, tentang bank. Kukri Patak ini senjata tradisional Butan. Ini umpatan Bloody Moran. Nah, di sini. Di sisi paling ini filosofis dari cover Berdebah di Ujung Tanduk. Dan di atas kursi itu duduk penguasa tunggal, kelompok teratai emas, roh Drukpa 20. Jadi kayak mungkin terinspirasi dari Sultan Hamengkubuwono gitu ya. Jadi pakai Romawi gitu. Terus Diego Samad ini ternyata pernah tergabung dalam kelompok teratai emas, namun melakukan pengkhianatan. Bagaimana ceritanya? Silakan baca selengkapnya di novel Berdebah di Ujung Tanduk. Emadachi ini makanan tradisional di Butan.
kayak gimana makanannya. Nih teman-teman bisa lihat. Tada. Nah, ini cerita Ayako. Kalian bisa menjadi generasi terbaik keluarga shadow ekonomi, membawanya ke arah yang lebih baik. Kata kalian ini ditujukan kepada Bujang dan Maria. Jadi Ayako ini lagi memberikan petuah cinta lah ya. Nah, di sini puisi haiku. Jadi kita tuh belajar budaya Jepang, karya sastra Jepang, sama bahasa Jepang sih. Di sini banyak belajar. Burung-burung menangis dan mata-mata ikan dipenuhi air mata. Nah, ada riddles juga. Banyak riddles lucu yang bakal kalian temuin. Tidak bisa mendaki tapi turun dari ketinggian. Tidak bisa berjalan tapi mengunjungi banyak tempat. Tidak bisa bersuara tapi bernyanyi dengan merdu. Apakah itu? Obrigado itu terima kasih. I love you Thomas. Siapa yang ini yang ngomong? Teman-teman harus baca. Udah sih, catatannya yang aku tandain tuh segitu aja. Selebihnya tentang berdebai di ujung tanduk aku beri penilaian 9. Aku suka banget dan nungguin banget Tanah Para Bandit. So segitu aja review ebook Berdebai di Ujung Tanduk dari aku. Semoga bermanfaat ya.